Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa angadana min zulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi akramana bihadhil munasabah wa alhamdulillahilladzi ahdarana fi hadzal mahdar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang saya hormati, saya muliakan segenap para sesepuh, para kiai, para ajengan, para asatidz. Yang saya hormati, saya muliakan DKM Masjid Al-Muttaqin. Yang saya hormati, saya muliakan semua lembaga masyarakat yang ada di sini sekarang hadir bersama kita. Ada dari Pemuda Pancasila, ada dari Bansar tadi juga datang, dan semuanya yang hadir di sini, hadirin hadirat, mudah-mudahan sadaya panjang umur, sehat walafiat. Apa nu diharapkan, apa nu diinginkan dikasih sama Allah. Apa nu dipengenin diberi sama Allah. Apa nu dibutuhin dicukupin sama Allah. Apa yang menjadi hajatnya dikabulkan sama Allah. Ya Allah, setiap yang lagi sedih di sini jadiin bahagia. Yang lagi kalau jadiin tenang. Yang lagi sumpek jadiin seneng. Ya Allah, ridhai kami semua di sini ya Rabb. Rahmati kami semua di sini ya Rabb. Pulangkan kami dan dosa kami sudah Kau hapuskan semuanya ya Allah. Pulangkan kami sedangkan salah kami Kau maafkan semuanya ya Allah. Ya Allah, setiap orang yang berkaitan dengan kami, guru kami, orang tua kami, pasangan hidup anak kami, teman, sahabat, tetangga, saudara-saudari dan semua yang kenal dengan kami, panjangkan umurnya, beri sehat walafiat, mudahkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kumpul kita di sini semuanya pasti karena ingin memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi. Ibu-ibu, kalau diulang tahun ini seneng, ada yang ngado seneng, sudah? Belum? Kapan terakhir? Bapak-bapak seneng pastinya diulang tahunin. Betul. Kadang-kadang kita seneng banget dirayain ulang tahunnya, Masya. Nah, kita sekarang dikumpulkan di tempat ini memperingati hari ulang tahun yang pasti kalau kita bahagiakan beliau, kita dibahagiakan sama Allah. Yang pasti kalau kita di sini ikut serta dalam berbahagia, ya, punya perasaan bahagia dengan kelahirannya Nabi Muhammad, pastinya Allah kekasihnya pun akan bahagia dengan kita semua. Masya. Bu, kalau anaknya ulang tahun saya kado, ibunya seneng gak sama saya? Seneng. Apalagi dikadonya apa? Apa gitu ya? Apa sih yang disenengin?
Sama anak-anak sekarang itu apa yang disenengin? Coba senengannya apa anak-anak sekarang tuh? Yang ngerusak yang kalau udah HP senengan yang kameranya bagus apa jelek? Jelek. Masya. Pastinya saya kalau ngadu anaknya ibu-ibu, wah dikado ulang tahun, wah Habib Anis bager pisan, betul. Alhamdulillah, ibunya pasti seneng sama saya, Habib hatur nuhun pisan. Iya, Masya. Nah kita peringati hari kelahirannya sekarang, ini adalah kekasihnya Allah, kekasihnya yang punya jagat raya, kekasihnya yang ngatur kehidupan kita, kekasihnya yang ngatur rezeki kita. Bayangin coba kalau kita memperingati hari kelahirannya Nabi Muhammad, yang mana beliau adalah kekasih Allah dan Allah yang punya semuanya, kira-kira Allah seneng nggak? Kalau Allah udah seneng, udah ridho sama kita, kira-kira apa yang mau dilakuin Allah? Apa Bu? Apa yang kita pengen pastinya dikasih sama Allah, karena Allah yang unlimited, tidak ada batasan. Allah tuh kalau ngasih gak ada batasan, punya sesuatu juga gak ada batasan. Makanya kita melalui momen maulid seperti ini, kalau kita benar-benar datang karena cinta sama Nabi, datang dengan perasaan bahagia, datang dengan perasaan rindu sama Nabi Muhammad, bukan hanya di situ ayah pengajian, ayah Habib Anis bis hadir bela. Tuh. Bukan itu patokannya. Itu ada muludan di mana namanya? Awirarangan. Guys, ayo Ari Wirarangan datang seperti biasa. Tuh. Koreksi. Kalau hatinya seperti itu, di apa tuh namanya tuh? Di refresh. Tahu refresh? Jadi kalau komputer lagi banyak lagi lemot dikit itu di refresh ya. Atau misalnya ada niat-niat yang ya kan hadir pengajian berkah Beb. Iya, Anis tahu itu berkah. Lah kan hadir muludan berkah Beb. Iya benar berkah. Tapi yang Anis pengen kasih tahu tuh, kalau kita datangnya karena ini, itu nilainya A+ gitu loh. Jadi ibu-ibu datang karena apa tadi? Bu? Karena karena rindu. Beb, kok rasanya sih belum ketemu? Temuin di sini. Ya Allah, aku tuh cinta sama Nabi. Ya Allah, aku tuh pengen ketemu Nabi. Makanya sebetulnya kuncinya satu sih. Kuncinya satu. Kenal sama tanya sama ini. Sama bapak-bapak nih yang ganteng-ganteng nih. Ya Masya Allah. Yang pasti tahu kalau Nabi Muhammad adalah Nabi. Betul. Nabi di akhir yang memberi petunjuk paham kan? Paham. Yang itu kan udah paham tuh. Tapi kenal gak sih sama Nabi itu gimana gitu loh. Perjuangannya itu seperti apa gitu loh. Yang dibawa sama Nabi ini sesuatu yang seperti apa gitu. Ini harus ada dalam hati kita supaya kita sayang. Ibu-ibu, siapa yang udah punya suami di sini? Semua udah punya suami? Ada yang belum? Yang udah punya suami cinta nggak sama suaminya? Wah, tapi diomelin. Cinta nggak?
Cinta. Aku mau nanya, kenapa kok cinta sama suaminya? Jangan ngomong bapaknya anak-anak. Pasti karena apa? Udah kenal tuh suamiku tuh kayak gini gitu loh. Walaupun sedikit ngeselin tapi ternyata betul. Iya kan? Kan seperti itu. Kalau nggak cinta tiba-tiba ya nggak cinta, saya sih nggak cinta tapi anak saya 5, bingung saya. Pastinya mau tinggal bareng, betul. Ada sesuatu yang kita tahu dari suami kita, iya kan? Oh dia ini walaupun kayak gini tapi dia itu kayak gini, betul. Cuman malas aja diungkapkannya ya, apalagi depan GR nanti, betul. Bapak-bapak juga seperti itu. Punya istri? Nggak punya? Ini di sini 1 yang nggak punya istri 1, itu 2, sebelahnya juga 3, ya. Terus sampai kapan kalian nggak punya istri? Hah? Cari lagi. Di sini ada nggak istri yang suaminya sudah meninggal? Mana? Tuh udah ada tuh. Hah? Sudah ada calonnya? Mana? Oh itu calon. Kok dijadikan bela? Sama-sama, betul. Itu namanya saling Ya lumayan, hamba umur berapa Pak? Baru 65. Baru 65 itu baru Bu. Laki-laki itu 80 juga masih bisa punya anak loh. Sepakat gak? Sepakat. Yang penting jaga kesehatan baiklah ya. Masya 65 masih baru 65. Saya dapeti laki-laki yang umurnya 80 tahun masih sehat, afiat banyak. Ibu-ibu juga kayak gitu. Semangat dong. Mana yang suaminya meninggal tadi? Pak, tos Pak. Kadi. Tak kain kadi itu be. Engke abdi yang ngasih ya. Oke? Siap. Ini bapak-bapak cinta sama istrinya karena pasti ada sesuatu yang dikenal dari istrinya, betul? Gak bisa tiba-tiba aku cinta sama dia, nggak bisa. Kenal dulu. Oh istriku ini kayak gini gitu. Oh istriku tuh kayak gitu. Walaupun ini ada sering kosidaan tapi dia baik, tapi dia suka masakin nah kayak gitu-gitu pasti ada, betul. Nah kita mau ngomong aku cinta sama Nabi tapi nggak kenal Nabi, itu kayak sayur asem tapi nggak asem. Cinta nggak sama Nabi? Cinta, rasa naon? Nanu, tahu nanu Bu? Jadi ngomongnya cinta tapi secara rasa nggak ketemu gitu loh. Nah ini nih, gimana ya Beb? Yang paling mendasar untuk cinta adalah pepatah tak kenal maka tak kenali Nabi Muhammad. Gimana tuh Nabi Muhammad? Insya Allah cinta. Nah kalau kayak gini, tunjukkanlah rasa cintamu melebihi cinta seekor unta. Dan jikalau tidak maka jalan cintamu pada sang Nabi adalah dusta. Nah gimana tuh rasa cinta mau ditunjukin? Kalau nggak kenal secara spesifik ya. Kenal secara, tahu spesifik nggak Bu? Mas, naon iya spesifik. Lebih khususnya lagi gitu loh. Oh ternyata Nabi itu kayak gini gitu loh. Bukan hanya secara global, Nabi adalah Nabi yang diutus oleh Allah di akhir zaman yang menunjukkan kebaikan. Nah itu cintanya anak kecil. Nabi yang ke-25 adalah Nabi. Jangan hanya seperti itu maksud saya tuh.
Jadi gimana tuh Beb? Syaratnya kita punya rasa di dalam hati cinta sama Nabi ketika satu, kita udah mulai mengenal Nabi. Kenal Nabi. Beb, gimana cara kenalnya? Ya dibaca bukunya, datang ke pengajian nerangkeun cinta amanah, atau minimal aya Ustadz di dieu sabaraha? Loba. Ustadz ceritakan ke saya Nabi Muhammad kumaha. Itu. Nanti lama-lama cinta sama kayak ibu-ibu lagi dideketin sama suami. Ibu-ibu udah deket sama suaminya, Pak. Calon is amin. Jadi ya kembali lagi kepada kenal. Kayak kita lagi mau mengenal pasangan kita, dipelajari betul. Kadang-kadang dicoba, ini bener gak sih dia, ini bener gak sih jujur dia tadi ini cinta sama aku, betul. Ada sesuatu yang dilakukan agar ini cinta. Kalau udah cinta itu ada nanti efeknya nanti. Tapi yang pertama kenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, udah pesannya udah dapat nih Beb. Harus kenal sama Nabi. Oke. Nah sekarang siapa Nabi Muhammad ini? Nabi Muhammad ini siapa? Nabi Muhammad Nabi di akhir zaman yang memberi petunjuk kepada manusia. Dari zaman yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju terang benderang. Betul? Betul? Oke. Sepakat kita di situ? Sepakat ya? Nah, gimana nih supaya saya kenal Nabi nih? Nah, Nabi itu punya kebiasaan, Nabi itu punya sifat, Nabi itu punya karakter, Nabi itu punya akhlak. Ini akhlak, ini sifat, ya. Akhlak itu budi pekerti, perilaku. Sifat dan karakter itu perilaku tapi sumbernya hati. Kalau akhlak itu sumbernya apa? Badan. Ini biasanya senyum, oh ini ramah, betul. Cemberut, judes, kan gitu. Orang bisa tahu tuh, oh ini akhlaknya baik ya, ini akhlaknya dari tubuhnya. Tapi kalau sifat dan karakter itu dari hatinya. Dan kalau udah yang namanya hati, yang ngerasain juga hati. Hari hati menuju ke hati. Nah ini nih yang saya pengen kasih petunjuk kepada semuanya. Coba pelajarin tuh bagaimana perlakuan Nabi dan bagaimana sifat dan karakter. Nah kalau ini udah dipelajari ya sama sifat-sifat perangainya beliau, insya Allah kita akan makin cinta sama Nabi. Jadi yang harus dipelajari apa sih Beb? Selain ajarannya Nabi Muhammad, sholat, puasa, zakat, kemudian bakti sama orang tua, silaturahmi, sayang pada yang muda, hormat pada yang tua, dan lain sebagainya. Pelajari akhlaknya Nabi, sifatnya Nabi. Saya kasih contoh beberapa akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhlaknya Nabi Muhammad ini Bu, di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di posisi yang harusnya beliau itu bisa sombong, tahu sombong? Bisa menjadi ancaman buat satu kaum,
Tapi beliau lebih memilih untuk satu, rendah hati, dua, memaafkan. Kapan itu terjadi? Saat Fathu Makkah. Tahu Fathu Makkah? Fathu Makkah itu Nabi Muhammad datang dari Madinah ke Mekah membawa 10.000 pasukan. Berapa tadi? Ibu-ibu ingat gak Nabi Muhammad waktu di Mekah gimana? Diapain? Diapain Nabi Muhammad waktu di Mekah? Nabi Muhammad waktu di Mekah jalan diludahin. Jalan lagi diejek-ejek, digunjing. Salat sujud di depan Ka'bah, dibawain kotoran onta dengan seberat-beratnya ditaruh di punggungnya Nabi. Masya, tambah lagi pernah 3 tahun diboikot di satu lembah, gak boleh ada yang ngasih makan, gak boleh ada yang ngasih minum. Beliau dan semua keluarganya Bani Hashim, Bani Muthalib, bahkan yang gak muslim dari Bani Hashim, Bani Muthalib itu beliau diikutkan ke golongan itu, golongannya Nabi yang diboikot tadi ini. Belum lebih parah lagi, Siti Khadijah istri tercintanya meninggal dunia sebab sakit yang diderita saat apa? Saat apa? Saat diboikot itu tadi. Luka-lukanya banyak apa enggak? Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dibilang, Gus, iya mah tambah hari tambah hitam, pesek lagi hidungnya. Luka nggak hatinya? Ingat sama yang ngomong. Yakin? Padahal cuma dibilang tambah itu doang, betul. Kita tuh inget baik, ya. Dimaafkan tuh kalau ada yang kayak gitu. Kumaha ya? Ketawa ketiwi ibu-ibu nih. Masya. Udah kayak gitu, udah pindah Nabi di mana? Di Madinah. Nabi Muhammad pindah ke Madinah. Di perjalanan dikejar-kejar, bahkan disayembarakan. Yang bisa bunuh Muhammad dapat hadiah sekian. Semua kabilah berbondong-bondong ingin membunuh Nabi Muhammad. Udah tenang di Madinah, udah hijrah nyampe di Madinah, udah mulai mengajarkan kebaikan dengan baik. Ditambah lagi masih diajak perang Badar, diem-diem diajak perang Uhud, diem-diem diajak perang Khandaq. Penduduk Mekah tuh betul-betul pokoknya sesuatu banget ya. Jadi ibu-ibu gimana kalau digituin? Lukanya membekas, inget apa enggak? Kayak siapa? Kayak Gus Dur, katanya Gus Dur, saya masih ingat saya digituin. Saya maafkan, tapi tidak saya lupakan. Saking pegelnya, Masya. Nah seperti itu. Ini Nabi Muhammad di Fathu Makkah. Di Fathu Makkah membawa 10.000 pasukan. Bu, kira-kira enaknya jadi nabi gimana? Kalau bapak-bapak jadi Nabi Muhammad gimana? Gimana? Diapain? Ini dalam keadaan Mekah sudah dikelilingi oleh orang Islam. Dipimpin Nabi Muhammad langsung. Kalau posisi bapak jadi Nabi Muhammad, setelah luka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan banyak lagi luka-luka yang lain, kira-kira enaknya Mekah diapain? Diapain? Jujur-jujuran aja Pak, diapain Pak? Dihancurkan. Betul?
diratain. Waduh, masya. Tapi subhanallah Nabi Muhammad setelah beliau kepung Mekah, dari 4 penjuru dikepung sama Nabi. A, B, C, D, 4 penjuru. Dipimpin satu-satu. Khalid bin Walid dari sebelah sini, Nabi Muhammad dari sebelah situ. Masya. Nyampe di Mekah, Nabi Muhammad di kendaraannya itu sampai merunduk gini, Bu. Malu. Nabi Muhammad takut. Bukan takut sama apa? Bukan takut melawan musuh, orang 10.000 pasukannya. Takut menyakiti mereka. Nabi Muhammad langsung ngomong, siapa orang Mekah yang masuk ke rumahnya dan dikunci rumahnya, maka dia akan menjadi aman. Siapa orang Mekah yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka akan menjadi aman. Malah dikasih keamanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Yang harusnya sombong, "Gus, ayo sini." Mana orang Mekah? Enggak kayak gitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad malah tawadhu, merendahkan hatinya. Merendahkan hatinya sampai ngomong, "Ya Allah." Ya. Malu beliau tadi ini, enggak mau ditunjukkan kepada orang Mekah. Pusung dadanya, enggak. Ayo sini, enggak. Sampai diriwayatkan Nabi Muhammad merunduk sampai ini kepala jidat, sampai mau dekat sama yang namanya tunggangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Udah gitu masih dikasih keamanan. Udah gitu yang Islam, yang masuk Islam waktu perang Hunain dikasih ghanimah sama Rasulullah lebih dari orang Madinah. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi Pak, gimana menurut antum Nabi Muhammad? Kumaha Nabi Muhammad setelah itu semua? Gimana tuh? Jadi gimana Nabi Muhammad nih? Kuat nggak kita kayak Nabi? Kita kuat kayak Nabi? Bu, nyontoh siapa hari-harinya? Nabi Muhammad apa enggak? Bu, sama contoh Nabi Muhammad tuh hoyong nyontoh. Ayah nulu kali di ayah. Ayana ada. Mau dimaafkan semuanya. Maafin semuanya malam ini ya. Yakin? Dalam hati ini ada seseorang kan? Ada berapa orang? Kalau udah nggak tahu berarti banyak banget. Banyak banget berarti ya. Hah? Ada berapa orang di sini? Nu diunek-unek, nu kesini, nu kesitu, nu kesini, nu kesitu. Ada? Nggak ada. Sekarang udah kosong ya. Dan kalau kita pengen nyenengkan Nabi Muhammad pada malam hari ini, detik ini semuanya hapus dari hati kita. Geus abdi maafkan. Wah, itu Nabi Muhammad bahagia sekarang. Itu kado terindah selain sholawat dari kita pada malam hari ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita maafin semuanya di malam ini, pastinya ini adalah kado terindah kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah Pak Didi nu dibenci. Ada. Terus mau sampai kapan? Mau sampai ente mati? Mau asam lambung? Bu, ayeuna seueur nu asam lambung, betul? Kebanyakan naon? Kebanyakan naon? Kebanyakan makan nasi. Telat makan. Telat makan, ada yang telat makan? Gak ada. Tapi kenapa asam lambung? Kebanyakan mikir. Mikirkan yang gak perlu perlu dipikir. Masa ada orang lewat gini aja?
Udah langsung apa nih perasaannya ibu-ibu? Bu, kalau misalnya ada orang lewat sini, ngeliatin ibu-ibu sambil kayak gini. Kira-kira gimana bu ibu-ibu perasaannya? Naon perasaannya? Pegel. Dalam hati itu merasa bertanya-tanya. Ini gimana sih orang, betul? Apalagi bapak-bapak dilihatin aja kayak gini. Sambil merengut-merengut lagi bu. Dari kejauhan. Udah langsung disamperin ya pak. Ini kenapa sih matanya ente ini gitu. Ngeliatin aja, betul? Masya Allah ya. Yang kayak gitu-gitu itu obatnya cuma satu. Jangan dipercaya yang di hati. Itu namanya sudon, bukan suudon. Iya. Katanya Imam Ghazali kalau kita lagi suudon, caranya adalah jangan dipercaya. Yang di hati jangan dipercaya. Kalau ada orang yang lihat kita sambil mercing-mercing, wis anggapan lagi lapar. Oh ini orang lagi lapar, selesai. Mentok-mentoknya, oh ini orang lagi ngedoain selesai. Enak kan? Nggak dipikiri. Tapi kalau saya ngeliatin orang ini, kemudian dia kepikiran di rumahnya mandi, mikirin siapa dia? Mikirin siapa? Lagi makan yang diomongin siapa? Ya tadi itu kenapa sih Habib dari tadi itu ngeliatin aku aja? Kenapa sih? Betul? Masya. Hidup kayak Nabi Muhammad aja deh. Hidup kayak Nabi Muhammad, hidup sehat. Ya, hidup saya sehat dari mana, Beb? Coba kalau Nabi Muhammad di hatinya ada kedengkian. Kalau di hatinya Nabi Muhammad ada benci sama mereka. Kira-kira yang dipikirkan sama Nabi manfaat apa enggak? Jadi sepakat mau nyontoh Nabi Muhammad. Udah di maafin semuanya. Ibu-ibu yang di sana udah maafin semua belum? Udah. Kosong hatinya. Enggak ada yang luka-luka di dalam hati, enggak ada. Yakin? Yakin? Udah benar? Yakin? Ya. Alhamdulillah. Bapak-bapak juga ada dalam hatinya. Udah enggak ada apa masih ada? Masih ada. Kalau masih ada gimana dong kita nih? Kenapa kita mau menyakiti diri kita sendiri? Jangan disakiti dirinya sendiri, jangan. Hanya karena pegel, karena apa, guys. Semuanya akan berlalu, betul. Tapi yang akan datang ini masa depan kita. Kalau masa lalunya itu terus kita pikirkan, nanti masa depannya udah surem terus. Ya. Naudzubillahi min dzalik, naudzubillahi min dzalik, masya Allah. Nah, itu satu akhlaknya Nabi saat beliau sudah dilukai semuanya. Beliau di saat posisi bisa membalasnya malah apa? Memaafkan, dan beliau tawadhu, enggak membusungkan badannya, enggak teriak-teriak, "Hei ahlu Mekah, mana kamu yang dulu kuat?" Enggak. "Hei ahlu Mekah, mana kekuatan kalian?" Enggak. Enggak ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar dari lubuk hatinya yang paling dalam memaafkan, bahkan saat itu memberi keamanan kepada orang-orang yang pernah melukai beliau sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Belum lagi yang lain-lain. Ya. Coba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat didatangi oleh orang tua yang membawa bayi. Bayi.
baru dipegang Nabi mau didoain, ini bayi bukan nangis, pipis di bajunya Nabi. Kalau sekarang pakai pampers ya. Zaman dulu ayah pampers nggak ada. Jadi langsung pipis di bajunya Tiba-tiba si orang tua mau ngambil. Ya Rasulullah. Kata Rasulullah diambilin, dijauhkan dikit. Biarin dulu. Biar sampai kasih isyarat sama Nabi sampai tuntas, didoa-doain sama Nabi di kudang. Tahu kudang apa bahasa? Di apa? Ya di timang itu bahasa Indonesia, Pak. Iya bahasa Sundanya naon? Ayah di itulah ya. Di ayun ya, di timang, di apa? Malah digituin sama Nabi sampai dia lega, baru dikasihkan ke orang tuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesannya apa ini? Dari cerita itu apa pesannya? Itu bayi, Bu. Dijaga perasaannya enggak sama Nabi? Itu bayi loh, bayi. Pipis orang tuanya malu mau diambil sama Nabi, disuruh tuntaskan dulu. Biar dia enggak seakan-akan apa? Biar satu enggak kaget pastinya. Kemudian enggak merasa bersalah. Pipis dibiarin sama Nabi. Kita perasaan orang lain. Pak, perasaan orang lain bagi kita gimana? Bu, perasaan orang lain gimana kita? Peduli nggak sih kita sama perasaan orang lain? Yakin? Kalau ibu-ibu peduli sama perasaan orang lain, nggak nulis status. Ditunggu lama-lama ternyata nggak bawa apa-apa. Waduh, itu yang perasaan siapa? Suami pulang sudah dikangenin kok malah diome. Aduh, perang status akhirnya. Naudzubillahi min dzalik. Nabi Muhammad, bayi ini loh, bayi udah berbuat salah sama Nabi, mipisin Nabi, masih dijaga kita siap jaga perasaan orang lain? Pak, perasaan siapa yang mau dijaga? Perasaan orang lain apa yang kita cintai? Orang lain aja disuruh jaga perasaannya, apalagi yang kita cintain. Masya Allah, mudah-mudahan makin kita kenal sama Nabi, makin kita cinta sama Nabi. Dan makin kita cinta sama Nabi, makin pula kita mencontoh Nabi. Karena orang yang cinta itu biasanya niru. Orang yang cinta itu satu, meniru biasanya. Dua, mengingat. Ya. Ketiga, seringnya nyebut. Betul. Pak, siapa yang dicintain? Masih cinta nggak sama istrinya? Masih ingat? Wah, ini romantis, Bu, sayang kalau nggak dapet. Masih cinta kan ya? Masya Allah. Nah kita tuh kalau udah cinta, itu pasti kita sering nyebut, betul? Sering inget, betul? Sering, lah kalau kita cinta sama Nabi, Beb, ya udah nyebut, inget, sholawat, nyontoh Nabi. Kalau ada yang cinta sama Nabi, tapi beda sama Nabi. Nabi maafin, dia malah nggak maafin.
Nabi maafin, dia malah pengen wah ini nggak kayak Nabi nih. Siap kayak Nabi berarti cinta amanah Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Insya Allah. Nah Beb, kalau saya udah cinta tuh gimana tuh Beb? Kalau udah cinta tuh Bu, Pak, ya. Kalau udah cinta tuh, ini ada hadis Nabi di mana saat sahabat-sahabat itu dengar hadis ini, mereka langsung berkomentar bahwa kami sekarang merasa tenang sejak Nabi ngomong ini gitu loh. Kami nih sahabat semuanya, sahabat-sahabatnya Nabi ini merasa bahagia saat Nabi ngomongkan itu. Naon atuh Habib itu? Hadisnya Nabi Muhammad, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan digolongkan, dikumpulkan bersama yang dicintai. Saat sahabat mendengarkan hadis ini, katanya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udah tenang sekarang hati. Kenapa? Nanti pun akan dikumpulkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah ini sekarang semuanya pasti pengen kumpul sama Nabi enggak? Pengen. Sebelah sini pengen kumpul sama Nabi? Pengen? Bener? Syaratnya cinta pertama ke apa yang dikenalin karakter akhlak. Ges pulang dari sini coba cari tahu PR-nya tentang akhlaknya Nabi itu kumaha, sifat karakternya Nabi seperti apa. Ini dicari tahu. Kalau udah dicari tahu ini tambah cinta. Kalau udah tambah cinta bisa sering nyebut Nabi, bisa sholawat sama Nabi, bisa niru Nabi. Kalau udah bisa niru Nabi, semuanya udah cinta, nanti di akhiratnya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita udah sama Nabi, pasti hidup kita bahagia. Bu, saya kasih tahu satu hal ya. Setelah kita di dunia ini 60 tahun, 70 tahun, ada yang di sini mau sampai 100 tahun? Ada enggak? Sampai 100 pengen? Kalau saya mah enggak wes, terima kasih banyak. Di sini ada yang 100 tahun pengen? Pak, 100 tahun tapi syaratnya sehat afiat ya. Sehat walafiat, nggak lupa sama sekali, nggak pikun sama sekali, duitnya banyak, bisa jalan-jalan. Ya, gimana mau? Aku enggak wes. Masalahnya itu kalau di sana itu lebih enak gitu loh. Di sana itu di mana, Beb? Di akhirat itu lebih enak. Kalau bener. Masa sih, Beb? Iya, beneran. Enak banget. Jadi meninggal itu enak, iya. Nakutin enggak? Nggak nakutin Bu. Masa sih Beb? Iya bener, coba deh, coba. Kita tuh setelah di dunia ini ada alam barzah. Alam barzah itu hari penantian sebelum dibangkit. Alam barzah. Kemudian dibangkit, ada padang di padang mahsyar ada pengadilannya Allah, betul. Ada hisab, ada timbangan, ditimbang amalnya, dihisab, dihitung semua. Kemudian ditimbang semua. Setelah ditimbang semua, disuruh lewat Siratal Setelah itu masuk prosesnya itu lama. Lumayan lama dengan bermiliar-miliar umat, betul.
Sekarang aja umatnya Nabi sekarang yang hidup bareng sama kita itu hampir 2 miliar, Bu. Ini berapa orangnya? 500, ya mungkin ya. Ini 500 kalau dikumpul nih. Atau 1000. Udah nggak kelihatan si siapa, betul. Ini miliaran nanti ini. Miliaran nanti. Tahu miliaran? Berapa itu? Semuanya di padang mahsyar. Nah, bayangkan di saat itu kita bersama golongannya orang-orang yang berhasil. Kita sama golongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita bersama golongannya Siti Khadijah, ibu-ibu bareng Siti Khadijah. Oh itu Siti Khadijah, oh itu Siti Fatimah, oh itu Siti Aisyah, ibu-ibu bareng sama mereka. Seneng. Coba Bu bayangin, Bu. Coba bayangin, Pak. Coba bayangin. Coba bayangkan antum sekarang lagi jutaan orang, bahkan miliaran orang, dan antum di dalam golongannya orang-orang yang pasti berhasil. Kumaha, tenangnya kumaha. Saya mau nanya sama semua di sini. Kalau di sini tiba-tiba minta maaf, ada ular di sini, pergi semua nggak? Pergi kemana? Nggak tahu kan? Kalau misalnya ada pawang ularnya di sini, kira-kira ibu-ibu kemana? Dan merasa aman nggak? Yes. Seperti itu juga kita nih, ya. Tapi ini gambaran doang ya, gambaran doang. Kita di dalam padang mahsyar itu luar biasa. Yang matahari deket sama kita, betul. Yang kita takut, yang namanya hisab. Aduh, iya. Amalan kita, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairai, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai. Siapa orang yang beramal baik sebiji sawi akan kelihatan. Siapa orang yang beramal sebiji sawi, kejelekan akan kelihatan. Semuanya terlihat. Semuanya Masya. Tapi kita bareng sama Nabi. Bayangin coba. Kita bareng sama Siti Khadijah. Bayangin, kita bareng sama Nabi Musa, sama Nabi Isa, sama sahabat-sahabat Nabi, sama orang-orang soleh. Kira-kira masih ada rasa takut gak di hati kita? Gak bakalan. Gak bakalan, Pak. Kita gak bakal takut. Bahkan insya Allah digolongkan orang-orang yang masuk surga bi ghairi hisab, insya. Saat kapan ini Habib? Saat kita cinta sama Nabi. Saat kita cinta, almar'u ma'aman, almar'u ma'aman, ahab, seseorang akan dikumpulkan sama yang dicinta. Sampai pesannya. Jadi cinta sama Nabi apa BTS? Jadi gimana nih? Cinta sama Nabi apa Messi nih? Hah? Tergantung kitanya mau dikumpulin sama siapa, betul? Berarti sih pengennya sama Nabi ya, Bib. Ya udah, pelajari aja Nabi Muhammad, kenali Nabi Muhammad, pulang dari sini kenalan sama Nabi, kenalan sama Nabi. Sekarang banyak kok namanya buku-buku yang diterjemahkan Syama'il Rasul, itu banyak. Ya, sekarang juga TikTok, YouTube juga, daripada nyekrol TikTok yang video joget doang, coba deh scroll yang ada misalnya Ustadz cinta Nabi atau gimana deh, coba di. Kalau saya TikTok udah capek deh. 2 bulan dan saya tutup TikToknya. Banyak jandanya, Pak. Instagram masih lumayan lah. Jandanya masih malu-malu kalau Instagram. Kalau TikTok, aduh, Gus. Masya Allah lah, daripada ini kan TikTok, semua punya TikTok kan? Enggak? Alhamdulillah, good. Ya, daripada TikToknya, Instagramnya, dibuat YouTube-nya, dibuat yang enggak,
mending dibuat deh, pelajari Nabi Muhammad seperti apa gitu ya. Insya Allah kan namanya algoritma. Dunia media sosial itu ada algoritma, atau algoritma enggak? Jadi algoritma nih saat kita ngetik itu, saat kita mencari itu, maka yang muncul di iklan kita, yang muncul di video-video yang tiba-tiba muncul itu sesuai dengan yang kita cari. Kalau yang kita cari bagus-bagus, ya yang muncul itu terus yang muncul. Tapi kalau yang kita tulis yang joget doang, ya udah yang muncul joget terus. Jadi yang aslinya kita bisa dapat faedah dari TikTok, media sosial yang lain, Instagram, kita nggak dapat faedah apa-apa. Ya, maka itu Bismillah, pelajari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, kenali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau kita udah kenal, pasti kita sayang. Kalau udah sayang, pasti kita cinta. Kalau udah cinta, kita pasti sering nyebut, niru, mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Dan kalau kita mencontoh Nabi Muhammad, terakhir pasti hidup kita akan lebih baik daripada hidupnya semua orang yang lain. Na'udzubillahi min. Orang lain yang gak contoh Nabi sayang rugi dalam hidupnya. Tapi yang nyontoh sama Nabi, insya Allah hidupnya pun akan jadi baik. Ya, semuanya akan indah dalam menjalani kehidupan. Contoh tadi, satu hal, memaafkan aja, udah kita bisa tenang, nggak jadi asam lambung, betul. Belum lagi kita mencontoh nabinya yang suka senyum, belum lagi kita mencontoh nabinya yang dalam sosialnya itu luar biasa, belum lagi kita contoh nabinya dalam kepeduliannya kepada yang lain. Masya, ya udah kita akan hidup dalam keadaan bahagia dan banyak sekali orang yang akan cinta pada kita. Insya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita sholawat dulu aja, ya. Sambil sholawat, sambil kita berdoa sama Nabi, sama Allah, minta sama Allah sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita hajatkan. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan setiap doa yang di situ ada. Dimulai dari sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salam Allah ala Yasin Habibillah. Salatullah salam ala Taha. Salatullah ala Yasin Habibillah. Salatullah. Ya Allah, kami di sini semua bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jangan. Semuanya angkat suaranya. Saya sengaja yang lain gak usah pakai mic biar antum semuanya angkat suaranya. Tawassal. Ya Allah, kami di sini berkumpul bersolawat pada Nabi Muhammad. Ya Allah, kami ucapkan solawat ini dari lubuk hati kami. Ya Allah, melalui lisan kami. Ya Allah, ya Allah, karena kami rindu pada Nabi Muhammad. Ya Allah, kami sayang sama Nabi Muhammad. Ya Allah,
Kami ingin menunjukkan rasa cinta kami pada Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Setiap orang di sini bersolawat ya Rabb. Setiap orang yang hadir di sini menyebut nama kekasih-Mu ya Allah. Janji-Mu melalui Nabi Muhammad ya Allah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku kata Nabi, maka akan aku kau beri solawat kepadanya 10 ya Allah. 10 rahmat kau akan berikan ya Allah kepada setiap orang yang bersolawat pada Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, mereka semua lagi bersolawat ya Rabb. Mereka semua lagi menunjukkan rasa cintanya ya Allah. Kami semua berkumpul di sini ya Allah, menunjukkan rasa cinta kami ya Allah pada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Pada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Sebagaimana kami ingin rasa cinta ini makin tumbuh ya Allah dalam hati kami ya Allah, maka tolonglah itu ya Rabb. Bantulah kami ya Allah untuk bisa lebih mencintai Nabi Muhammad ya Allah. Kalau cinta itu dari lisan kami ya Allah, jadikan cinta itu dari hati kami ya Allah. Jadikan cinta itu dari hati kami ya Allah. Jadikan cinta itu dari hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, mungkin dosa yang membuat rasa ini belum muncul ya Allah. Mungkin salah yang membuat rasa cinta ini belum tumbuh ya Allah. Ya Allah, dosa kami ampuni ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, kesalahan kami maafkan ya Rabb, agar kami bisa mencintai Nabi Muhammad dari hati kami ya Allah. Dari hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Bisa jadi dari penyakit-penyakit hati di hati kami ya Allah. Bisa jadi karena suudzon ya Rabb. Bisa jadi karena sombong ya Rabb. Bisa jadi karena penyakit hati lainnya ya Allah. Kami di sini kembali padamu ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Dari dengki, dari dendam, dari benci, dari suudzon, dari sombong, dari riya ya Allah, dari ujub ya Allah. Ya Allah, semua isi hati kami jadikan yang baik ya Allah. Semua isi hati kami jadikan baik ya Allah. Jadikan kami sebagai pemaaf ya Allah. Jadikan kami sebagai orang yang tawadhu ya Allah. Jadikan kami sebagai orang yang ikhlas ya Allah. Jadikan kami sebagai orang yang peduli ya Allah. Jadikan kami sebagai orang yang memiliki kasih sayang ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kami di sini kembali padamu ya Rabb. Dan kami ingin, yang kami inginkan, yang kami betul-betul minta kepadamu pada malam hari ini, rasa cinta ya Rabb. Rasa cinta ya Rabb. Ya Rabb, beri hadiah kepada kami rasa cinta yang mendalam kepadamu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, beri rasa cinta itu pada kami ya Rabb. Tumbuhkan rasa cinta itu pada di dalam hati kami ya Rabb. Kami ya Allah enggak ingin hadir majlis hanya karena ini rutinitas ya Allah. Kami ya Allah enggak ingin hadir majlis hanya karena ini sebuah tuntutan kemasyarakatan ya Allah. Kami ingin hadir majlis maulid, kami ingin hadir majlis salawat karena kami rindu sama Nabi Muhammad, karena kami sayang sama Nabi Muhammad, karena kami pengen ketemu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan hati kami ya Rabb hati yang penuh rindu pada Nabi Muhammad.
Jadikan hati kami hati yang sayang sama Nabi Muhammad. Jadikan hati kami jadi hati yang cinta sama Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Malam ini kami kumpul dan sebentar lagi kami akan berpisah. Entah ya Rabb, kapan lagi kita akan berjumpa. Akan tetapi ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang kami harapkan melalui mimbar ini Engkau tebarkan ya Rabb benih-benih cinta dalam hati setiap yang hadir di sini ya Rabb. Ya Allah, bidarratin min mahabbatillah afna biha an kulli ma siwallah. Ya Allah, rasa cinta walaupun sebiji sawi saat kau tanamkan di dalam hati hambamu, maka semuanya ya Rabb, semuanya ya Rabb akan tidak ada hitungannya di mata kami ya Allah. Hitungan di mata kami adalah hitungan di hati kami, di mana kami makin rindu sama Nabi Muhammad, di mana kami makin sayang dengan Nabi Muhammad, di mana kami makin cinta sama Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sungguh bahagia setiap orang yang cinta dengan Nabi Muhammad, karena nanti di hari kiamat akan kau kumpulkan dengan Nabi Muhammad. Masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang kau kumpulkan dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, beserta guru kami, orang tua kami, pasangan hidup dan anak-anak kami, saudara-saudari kami, tetangga, teman dan sahabat kami, orang yang kami kenal, orang yang kami enggak kenal, kaum muslimin muslimat, semuanya ya Rabb, kabulkan kami semua. Sampaikan rasa cinta ini ya Rabb ada dalam hati kami, dan terus kami bisa menjaga rasa cinta itu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat, angkat tangannya semua. Semuanya angkat tangannya. Semuanya sekarang minta sama Allah yang terbaik, yang dipengenin. Insya Allah pulang dari sini dapat kabar gembira bahwa semua apa yang kita pengenin dengan penuh keyakinan dalam hati kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim. Sebutkan semua hajatnya. Ya Rabb, Engkau berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah wahai hambaku, niscaya aku akan kabulkan. Ya Allah, di saat ini kami meminta, di saat ini kami memohon, maka kabulkanlah ya Rabb. Ya Allah, setiap yang hadir sudah mengucapkan apa yang dipengenin, kabulkan ya Rabb. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah untuk cinta butuh kenali Nabi Muhammad lewat akhlak, sifat dan karakternya. Kemudian tumbuh rasa cinta. Kalau udah cinta udah makin sayang, makin inget. Kalau udah inget makin dikumpulkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.